Ini kokopit yang sudah siap antar seperti ini lur. Ini mereknya ini kokopit super. Ini kami kirim ke toko-toko pertanian, penjual-jual bunga di Jayapura, Sentani dan sekitarnya. Ini rutinitas kami. Fungsi kokopit secara umum adalah untuk menyimpan air di dalam media tanam. Jadi pada saat media tanam yang sudah dicampur dengan kokopit, maka pada saat penyiraman si kokopit menyimpan air yang seharusnya hanya mempunyai kemampuan menyerap air hanya 2 hari menjadi bisa 3 hari atau 4 hari. Jadi tidak harus disiram terus-menerus. Fungsi kokopit selain menyerap air adalah untuk membantu proses biologis. Jadi tanah-tanah atau media tanah yang dicampuri dengan kokopit, dia akan mudah terurai oleh bakteri pengurai sehingga kandungan zat tertentu yang dibutuhkan oleh tanaman mudah diserap oleh tanaman. Jadi kokopit bukan pupuk. Dan kokopit tidak mengandung kandungan tertentu atau itu hanya media saja yang bisa menyimpan air. Tentu tidak. Jadi kokopit memang pada aslinya itu mengandung zat tanin, ya, kulit kelapa basah, ya. Jadi kulit kelapa yang masih basah dengan kulit kelapa yang sudah kering, sudah tua itu berbeda. Untuk kokopit yang terbuat dari kulit kelapa kering dengan treatment tertentu seperti perendaman kurang lebih 24 jam kali 2, maka kandungan zat tanin sudah larut. Kelebihan komparatifnya dari kokopit tentu banyak sekali. Yang pertama adalah kokopit adalah bahan organik yang mudah terurai, ya. Sebetulnya banyak sekali kompetitor dari kokopit, ya, seperti Rookwool, ya. Dan untuk kokopit itu pertama bahannya mudah terurai dan tidak menimbulkan efek residu. Itu yang kalau saya amati, mengapa saya sangat menyarankan kepada para petani atau hobis tanaman untuk menggunakan media semai, media tanaman berupa kokopit. Menggunakannya mudah, jadi cukup dicampur dengan media tanam. Seperti kalau kita menanam bunga, umpamanya repotting atau memindahan di pot baru, itu ada pasir, kemudian serbuk arang, kemudian tanah yang poros, kemudian dicampur dengan kokopit. Sehingga tidak begitu tidak harus signifikan sedemikian rupa. Jadi memang untuk masing-masing tanaman berbeda, tapi saya sarankan bisa di googling, ya, untuk tanaman tertentu berapa takaran untuk penggunaan kokopit. Tidak, jadi penggunaan kokopit tidak berbahaya sama sekali, ya, karena yang diproduksi oleh ini yaitu IKM Mitra Gaharu. Ini sudah melalui treatment dan sangat aman untuk digunakan. Dan cara menggunakannya gampang, tinggal dicampur saja dengan media tanam lain. Tapi kalau untuk penyemaian, penyangkokan, ini bisa langsung dipakai, tidak usah dengan media tanam lain seperti tanah atau pupuk kandang, tidak usah, bisa langsung digunakan. Dan ini sangat praktis. Tidak ada kendala, ya, tidak ada resiko atau akibat fatal tertentu menggunakan kokopit terus-menerus. Justru semakin banyak menggunakan kokopit, maka media tanam semakin bagus karena kesuburan tanah juga akan dipicu dengan adanya kokopit. Yang pertama adalah mudah terurai, kemudian yang berikutnya adalah bahan organik dan tidak mengandung racun tertentu. Ya, sudah sangat umum digunakan
untuk di luar negeri seperti di Thailand ya, kemudian Malaysia, itu untuk penyemaian sawit itu juga, penyemaian bibit sawit itu sudah menggunakan kokopit gitu. Beda dengan di Indonesia itu menggunakan tanah gitu. Karena ya itu tadi mindset cara berpikir petaninya berbeda. Tapi ya mudah-mudahan petani kita siap untuk menerima perubahan mindset dari petani konvensional menjadi semi modern atau petani modern, sebagaimana yang sekarang sudah digalakkan di kota-kota, yaitu melalui urban farming ya. Jadi untuk urban farming, kokopit yang diproduksi oleh CV Bikan Gaharu ini sangat bagus ya. Yang pertama sudah melalui treatment perlakuan tertentu sehingga mengurangi zat tanin yang ada atau melarutkan zat tanin yang ada, sehingga kokopit ini sudah aman untuk digunakan. Bisa digunakan untuk media semai tanaman sayuran ya, kemudian buah-buahan, bahkan untuk media semai bukan pengganti tapi semisal atau sebanding dengan root wall atau akar kadaka. Jadi saya menyarankan lebih baik menggunakan apa yang ada di lingkungan kita dan tidak berdampak negatif. Betul ya, saya sendiri menggunakan kokopit ini melalui pengalaman. Jadi pengalaman saya pada saat saya menggunakan kokopit ini itu awalnya adalah untuk menyemaikan bibit gaharu. Jadi ternyata bibit gaharu itu kalau disemai dengan menggunakan tanah, itu nanti pada fase tertentu akan ada serangan uska yang ada di dalam tanah. Jadi kalau terlalu becek, itu nanti akan menetas telur-telur yang ada di dalam media tanamnya. Dan alhamdulillah setelah saya menggunakan kokopit, media tanam untuk menggunakan persemaian bibit gaharu, saya sukses. Ya, saya mengajak kepada semua pihak, mari kita merubah mindset. Kalau Pak Jokowi sampaikan adalah mari kita out of the box. Artinya jangan biasa-biasa ya. Kita bisa menerima apa kemungkinan yang lebih baik dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada. Baik Pak, terima kasih Pak.